Selamat datang di channel Eyang Sinto Gendeng. Selamat datang anak-anakku di tempat di mana nafsu kekayaan telah mengalahkan logika dan cinta. Eyang Sinto Gendeng hari ini akan membawa kalian ke sebuah bangunan yang seharusnya menjadi mahakarya, namun berakhir menjadi kuburan bagi 3 janji suci. Gedung 1000 pintu. Bukan emas yang membangun kekayaan, tapi darah. Dan di gedung ini, dinding-dinding betonnya adalah saksi bisu 3 janji laknat yang tak pernah bisa diputus. 3 janji yang menuntut tumbal paling suci. Tumbal pengantin. Dengarkan baik-baik kisah dari Pak Bima. Satu-satunya orang yang selamat, namun jiwanya telah mati di bawah pondasi gedung terkutuk itu. Kisah ini dimulai lebih dari 30 tahun lalu, di masa kejayaan Bapak Prabu, seorang pengusaha properti yang ambisius yang memimpikan sebuah gedung pencakar langit terindah di kota ini. Gedung itu dinamai Puri Kencana, tapi nasibnya sungguh jauh dari kata emas. Setiap kali konstruksi mencapai lantai tertentu, selalu terjadi bencana aneh. Mesin-mesin krain tiba-tiba patah, pekerja mendadak sakit massal, atau yang paling parah, kecelakaan fatal tanpa sebab logis. Proyek selalu mandek, uang Prabu mulai habis, dan kehancuran finansial sudah di depan mata. Ia menjadi paranoid, dan dia tahu ada yang salah dengan tanah yang ia pijak. Dalam keputusasaan yang gelap itu, Prabu didorong oleh keserakahan, bukan lagi harapan. Ia menemui seorang dukun sakti yang sangat terkenal di pelosok Jawa, bernama Rogo. Dukun Rogo tidak meminta harta, melainkan janji abadi. Syarat yang diajukan dukun Rogo sangat spesifik dan mengerikan. Tanah ini, katanya, adalah tempat tinggal entitas purba. Mereka menuntut keharmonisan abadi sebagai ganti kekayaan yang tak terbatas. Gedung ini harus menjadi kandang emas mereka. Persyaratannya adalah Prabu harus menyediakan 3 pasangan pengantin baru sebagai tumbal. Mereka harus meregang nyawa di dalam area proyek tepat saat fajar hari pernikahan mereka. Mengikat janji suci mereka dengan janji laknat Prabu. Tumbal itu harus jatuh di saat yang paling suci. Subuh, hari pertama pernikahan. Pak Bima, yang saat itu masih menjadi mandor setia Prabu, mendengar bisikan-bisikan perjanjian itu. Ia awalnya menolak, tetapi Prabu menjanjikan bagian kekayaan yang tak terhitung. Pak Bima, tertekan utang, akhirnya tutup mulut. Keputusan ini akan menghantuinya seumur hidup. Tumbal pertama batang tanpa kesulitan. Mereka adalah pasangan kontraktor muda dari luar kota, sebut saja Rina dan Hadi, yang baru saja melangsungkan akad nikah. Prabu meminta mereka melakukan inspeksi mendadak ke lantai 10 pada pukul 4 pagi, sebagai hadiah kejutan karena mau bekerja di hari pernikahan. Pak Bima melihat mereka masuk ke lift tua, lift yang seharusnya sudah lama diganti. Saat pintu lift tertutup, Rina sempat melambaikan tangan dengan senyum yang sangat tulus. Senyum terakhirnya. Pak Bima bersaksi saat itu ia mencium aroma wangi bunga melati yang sangat kuat. Aroma yang seharusnya tidak ada di lingkungan proyek yang kotor. Anak-anakku, di episode sebelumnya kita melihat bagaimana hantu penjaga janji mulai mengintai. Kini kutukan itu tidak hanya mengincar orang asing, tapi telah berbalik menusuk jantung keluarga Prabu sendiri. Pengkhianatan terburuk bukanlah dari musuh, tapi dari darah daging yang seharusnya kau lindungi. Prabu, yang kekayaannya berdiri di atas makam 2 pasangan pengantin tulus, kini harus memenuhi tumbal ketiga. Dan tumbal itu adalah satu-satunya penerus darahnya, putra tunggalnya, Arya, dan calon istrinya, Sekar. Dengarkan. Hari pernikahan Arya dan Sekar adalah fajar yang ditunggu-tunggu oleh entitas gaib di gedung 1000 pintu. Prabu kini tua, sakit-sakitan, dan paranoid. Ia tahu waktunya sempit.
Untuk memastikan tumbal ketiga sempurna, ia membutuhkan seseorang yang tahu persis letak janji itu ditanam. Ia memanggil kembali Pak Bima yang telah lama menghilang dalam rasa bersalah. Prabu menawarkan uang tutup mulut, kekayaan yang bisa menjamin 7 turunan hanya untuk satu tugas, membersihkan dan menyiapkan kembali kamar pengantin abadi di lantai 17. Ruangan itu harus sempurna, siap menyambut tuan rumah baru. Pak Bima kembali ke gedung itu, bukan karena uang, tapi karena dorongan yang lebih kuat, ketakutan dan penyesalan. Saat ia membersihkan kamar pengantin, ia merasakan energi dingin yang mencekik. Ia melihat bayangan pasangan pertama dan kedua di cermin. Mereka berbisik, "Lindungi yang tak bersalah. Kami menunggumu, Prabu." Sementara itu, Arya, putra Prabu, mulai merasakan kejanggalan pada ayahnya. Prabu terlalu memaksa, terlalu bersemangat mengatur sesi foto pengantin eksklusif di gedung 1000 pintu tepat saat subuh. Calon istrinya, Sekar, memiliki intuisi yang tajam. Beberapa malam sebelum pernikahan, Sekar bermimpi buruk. Ia melihat dirinya mengenakan gaun pengantin, berdiri di sebuah ruangan gelap yang berbau melati busuk dan dicekik oleh kain sutra merah. Sekar mencoba meyakinkan Arya bahwa gedung itu berbahaya, tapi Arya, yang selalu dibesarkan dalam kekayaan Prabu, sulit percaya pada hal mistis. Konflik batin ini membuat mereka tegang. Arya, apakah ayahnya gila? Atau Sekar hanya gugup? Pak Bima tahu, ia harus memilih, menjadi kaya raya dan menjadi kaki tangan iblis atau mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan tumbal ketiga. Ia memilih yang kedua. Malam sebelum pernikahan, Bima menyelinap kembali. Ia menulis surat peringatan yang merangkum semua janja laknat, kematian 2 pasangan pengantin, dan rencana jahat Prabu. Ia menyembunyikan surat itu di dalam kamar pengantin abadi, di balik bingkai foto tua yang dipajang Prabu. Namun, tindakan Bima tidak berhenti di situ. Ia tahu surat saja tidak cukup. Dalam keputusasaan terakhir, ia menghubungi polisi. Tetapi, ia tidak melaporkan pembunuhan. Ia melaporkan adanya aktivitas teroris yang mencurigakan di gedung tua terbengkalai. Ini adalah satu-satunya cara membuat polisi datang tanpa harus menceritakan kisah hantu yang mustahil dipercaya. Fajar hari pernikahan tiba. Prabu, dengan wajar pucat namun mata yang bersinar penuh keserakahan, memaksa Arya dan Sekar untuk segera berangkat ke gedung 1000 pintu. Ia beralasan sunrise di sana sangat bagus. Di saat yang sama, Pak Bima gelisah. Polisi lambat merespon. Ia tahu, ia telah memberikan peringatan, tetapi apakah itu cukup cepat? Kutukan itu bekerja tepat pada detik fajar. Arya dan Sekar berjalan memasuki gedung yang dingin itu. Sekar merasa mual, ia bersumpah mencium bau melati yang sama persis seperti dalam mimpinya. Mereka telah tiba di lantai 17, pintu kamar pengantin abadi terbuka. Mereka sudah di dalam kandang. Prabu telah menjalankan skemanya hingga detik terakhir. Tapi, apakah Bima berhasil memasukkan keraguan pada hati Arya? Dan yang paling penting, apakah surat peringatan itu akan ditemukan sebelum Fajar menyambut tumbal terakhir? Detik-detik yang menentukan telah tiba. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Batas tipis antara kegelapan malam dan fajar yang berdarah. Di gedung 1000 pintu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah beton-beton tua itu sedang bernapas, menanti santapan terakhirnya. Selamat datang di Apakah channel kekayaan Eyang abadi Sinto bisa Gendeng. dibeli dengan darah anak sendiri? Hari ini, janji pesugihan itu akan mencapai puncaknya. Eyang akan membawa kalian ke lantai 17, tempat di mana takdir Arya, Sekar, dan Prabu akan diputuskan selamanya. Arya dan Sekar melangkah keluar dari lift. Koridor lantai 17 gelap gulita, hanya diterangi cahaya senter ponsel yang bergetar di tangan Arya. Sekar mencengkram lengan suaminya, air matanya mulai jatuh. Bau melati itu kini bukan lagi wangi bunga,
tapi bau busuk bangkai yang tertutup kelopak bunga. Prabu berdiri di ambang pintu kamar pengantin abadi. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti seorang ayah yang bahagia, melainkan seperti algojo. "Masuklah," katanya dengan suara parau. "Setelah fajar ini, kalian tidak akan pernah merasa kekurangan harta seumur hidup kalian." Saat Sekar terduduk lemas di atas ranjang pengantin yang terlihat sangat kuno, tangan Arya menyentuh bingkai foto di atas nakas yang tidak sengaja tersenggol. Di sanalah sebuah amplop coklat terjatuh, surat dari Pak Bima. Arya membacanya dengan napas memburu. Setiap baris kata Pak Bima adalah petir bagi jiwanya. "Larilah Arya, ayahmu bukan orang kaya karena usahanya, tapi karena darah Rina, Hadi, dan Pak Jono. Jangan biarkan fajar menyentuh kalian di ruangan ini." Arya bangkit, menatap ayahnya dengan penuh kebencian. "Ayah, apa yang kau lakukan pada mereka? Apa yang akan kau lakukan pada kami?" Tiba-tiba, lampu senter mati. Pintu terkunci dari luar secara gaib. Prabu yang berdiri di luar pintu tertawa histeris, namun tawanya berubah menjadi jeritan ketakutan. Terima kasih." Di dalam kamar yang gelap, Sekar melihatnya. Di sudut-sudut ruangan, muncul bayangan pasangan pengantin pertama dan kedua. Wajah mereka hancur, namun pakaian pengantin mereka tetap rapi. Tapi mereka tidak menyerang Arya dan Sekar. Mereka justru menembus dinding menuju arah Prabu di koridor. Entitas gaib penjaga janji itu menyadari sesuatu. Prabu telah berkhianat dengan mencoba menghentikan langkah Pak Bima. Dan yang lebih penting, arwah tumbal sebelumnya menolak untuk menambah korban lagi. Mereka menginginkan sang tuan. Di luar, Pak Bima datang bersama polisi. Mereka mendobrak pintu gedung. Di lantai 17, mereka menemukan Prabu tergeletak di depan pintu kamar pengantin. Matanya melotot ke atas, tangannya mencengkram dadanya sendiri. Di lehernya terdapat bekas cakaran kuku manusia, seolah-olah ia mencengkram dirinya sendiri karena ketakutan yang luar biasa. Arya dan Sekar ditemukan selamat di dalam kamar. Namun, rambut Sekar memutih seluruhnya hanya dalam satu malam karena syok. Janji pesugihan itu berakhir. Prabu tidak hanya kehilangan nyawanya, tapi seluruh kekayaannya ludas terbakar dalam api misterius yang melalap kantor pusatnya di saat yang bersamaan. Anak-anakku, harta adalah titipan. Tapi jika kau mengambilnya dengan paksa dari alam gaib, alam itu pula yang akan mengambil paksa nyawamu. Gedung 1000 pintu kini menjadi monumen bisu tentang keserakahan seorang ayah. Prabu kini menjadi tumbal keempat, menjaga gedung itu selamanya dalam kegelapan. Jangan pernah mencoba jalan pintas, karena jalan itu selalu berujung di lubang kubur. Terima kasih telah mengikuti serial Tumbal Pengantin ini. Apa pelajaran yang kalian ambil dari kisah Prabu? Tulis di kolom komentar. Jika kalian punya pengalaman serupa tentang pesugihan di daerah kalian, kirim ceritanya ke Eyang Sinto Gendeng. Sampai jumpa di misteri berikutnya, jika nyawa kalian masih ada.